situ maka desain yuridisnya bisa kita ambil satu keseimbangan yang ideal, yang bukan meniru dikotominya sipil militer di negara-negara lain, tapi kita mempunyai model keseimbangan bahwa tugas atau kewajiban bersama antara militer dan sipil tidak dikotomikan sebagaimana yang itu ada di negara-negara lain. Itu Pak Ketua, terima kasih. Mohon tambahan penjelasan dari aspek ideologis, filosofis, dan sosiologis dikaitkan dengan sejarah lahirnya TNI Polri yang dari dulu sebetulnya nggak ada dikotomi itu. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, Prof. Arief. Itu Pak Utut dan Prof. Edi, beberapa permintaan keterangan tambahan dari Majelis Hakim. Saya juga ingin tambahkan sedikit. Begini, Pak Utut dan Prof. Edi. Ini pasal 47 ini kalau kita cermati, ini di ayat 1 kan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan pada lembaga atau kementerian. Ini ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Jadi syaratnya harus berhenti, mengundurkan diri atau pensiun. Kemudian prajurit yang menduduki jabatan pada ayat 3-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di kementerian yang bersangkutan. Itu. Tapi di ayat 5-nya saya melompat langsung ke ayat 5 begini. Pembinaan karir prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Panglima. Ini bagaimana ini Panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi. Ini ada semacam kontradiksi interminis di antara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Nah, mungkin pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya. Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karir masih ditangani oleh Panglima. Nah, ini yang kemudian menimbulkan di ruang-ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari Pak Panglima itu. Mungkin dijelaskan itu, termasuk kami dari Majelis Hakim ada tambahan juga Pak Utut dan Prof. Edi tentang risalah pembahasan ketika pasal-pasal yang diuji ini dilakukan pembahasan. Mohon nanti bisa diberikan kepada kami. Silakan Pak Utut, mau ada yang sampaikan terlebih dahulu ataukah nanti saja secara tertulis? Baik, Yang Mulia Pak Soehartoyo, saya mencoba menjawab yang sifatnya tidak terlalu teknis karena saya bukan ahli hukum. Kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Pak Saldi Isra, terima kasih maju tak gentar padamu negeri dan kemesraan. Kebenaran 3 lagu ini saya memahami. Yang Mulia Pak Arief Hidayat, terima kasih diingatkan. Ini guru besar GMNI, konsep ideologis, sosiologis, filosofis, historis, dan yuridis. Yang Pak Arief pasti kami jawab dalam tambahan, Pak. Saya takut keliru, walaupun kalau orang kayak saya mencoba menjalankan yang pertama adalah pantas nggak atau asas kepatutan. Kedua, negara mampu atau tidak. Jadi Pak Arsul Sani soal siber, kalau tentara nggak punya siber, ya kalau bahasa sekarang geletak, Pak. Kalau kekuatan Israel,
Ya. Yang mohon maaf Pak Utut, Ya. yang itu nggak saya persoalkan, Oh. bisa memahami. Yang Oh, narkotika nasional aja. Nah ini memang Pak Arsul, beliau pernah jadi jagoan di Komisi 3. Jadi nanti biar ditambahan saja. Saya keliru menafsirkan nanti bahaya. Tetapi kalau nggak salah ini bukanlah tambahan ya. Kalau nggak salah sudah ada di existing Undang-Undang 2004. Supaya kita pahami bersama, Undang-Undang dahulu ditandatangani 16 Oktober 2004, itulah Undang-Undang terakhir yang ditandatangani oleh Ibu Presiden Megawati. Jadi tentu sebagai anak buahnya saya menjalani sepenuh hati dengan penuh kehati-hatian. Ibu Eni soal civil society, supremasi sipil, soal siber juga di situ, dan perbantuan terhadap kalau ada masyarakat kita di luar negeri. Terhadap siber nanti disampaikan di tambahan, tetapi perbantuan masyarakat di luar negeri ini seringkali lambat. Contoh pada saat krisis-krisis tertentu, kita siapa yang harus bekerja sama? Ada Kemlu, ada Kemhan, ada Kemenaker, tapi harus lead-nya supaya pesawat Aurinya segera ke sana mengambil, mengamankan, atau melawan perompak misalnya. Dan yang terakhir, yang dari Pak Saldi Isra, ini terus terang menjadi concern utama saya ketika berani memimpin Panja ini. Justru disinilah keadilan. Tamtama dan Bintara hanya 53 tahun Pak Saldi. Di kawan kita Polri 58. Nah 53 tuh anaknya belum mentas Pak. Saya pastikan paling baru kelas 3 SMA atau tingkat 1 tingkat 2. Dari sisi kesamaptaan usia 53 karena kita jarang perang masih oke-doke. Nah sekarang dari jumlahnya apakah ini membebani APBN? Itu yang menjadi concern pertama kita. APBN kita waktu kita menggedok ini masih berbasis APBN 2025 yang angkanya saat itu 3 kuadriliun 621 triliun dengan defisit 616 triliun. Apakah ini membebani? Saya petakan lagi dibantu oleh TNI. Tamtama dan Bintara itu yang terbesar. Nanti tolong dikoreksi dan diberi angka yang presisi. Ancer-ancer sekitar 375 ke 400 ribu. Sebagai gambaran besar, Angkatan Darat 375 ribu, Angkatan Laut 70 ribu, Angkatan Udara 40 ribu. Total 375 tambah 70, 440, 485 ribu. Nah Tamtama dan Bintara itu paling banyak di situ. Sekitar 400. Kolonel, nakal antara yang 50 ke 80 ribu. Nah yang bintang 1 ke 4, yang variannya kemesraan tadi, itu jumlahnya nanti angka persisnya tapi enggak lebih dari 5 ribu, enggak ada ya Pak? Enggak sampai ya? 1000, enggak nyampe ya? Mungkin 1000 yang bintang 1, 2, 3, dan 4. Ya kalau di Angkatan Darat sekarang ini puncaknya, yang bintang 4 ada 3. Panglima TNI, Wakil Panglima, dan Kasat. Tapi biasanya hanya 1, di AL 1, AU 1. Yang ada Panglimanya berarti 2. Jadi dari sisi APBN, saya juga saat itu berdiskusi dengan Dirjen Anggaran, Saudara Isa, ini yang concern utama saya. Inilah keadilan Pak. TNI agak beda dengan profesi lain. Ini pengabdian. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan duka cita Pak Wamen dan para tentara. Kemarin di HUT ada 2 orang prajurit gugur. Yang pertama Praka Zainal Mutakim. Dia adalah intai amfibi di 2 Oktober. Dia terjun gagal. Kemudian Pratu Johari Alfarisi dari Kopassus, 2 gugur. Yang pertama sedihnya istrinya hamil 7 bulan. Anak ini tidak akan mengenal bapaknya. Jadi kalau saya ditanya, ini bukan hanya profesi, ini pengabdian.
Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya secara insting saya harus perbaiki ini. Di undang-undang yang lama tidak ada rambu, Pak Yang Mulia, Pak Saldi Isra. Tidak ada rambu harus keluar. Kalau sekarang harus. Begitu undang-undang ini udah digedok, Pak Presiden tanda tangan 26 Maret, saya langsung telepon Panglima, itu kepala Bulog masih aktif, harus gone atau tetap. Dia memilih, siapa kepala Bulog namanya? Nova, siapa? Letjen apa? Novi Helmi. Dia memilih tetap di Angkatan Darat, ya harus. Nah, itulah yang kami selaku pembuat undang-undang inginkan. Ada ketegasan. Tapi nanti yang Pak Soehartoyo, frasa-frasa Yang Mulia, saya tidak terlalu paham soal hukum, tapi sekali lagi yang disampaikan nanti akan kita tambahkan. Mudah-mudahan ini bagian dari memperkaya atau menambah saling pemahaman kita. Dari saya cukupkan, tetapi yang dari Pak Soehartoyo tadi, minta maaf saya sekarang 60 alles vergessen, banyak lupa Pak. Karena memang 5 bulan terakhir kondisi fisik saya tidak sebaik dulu. Ayat 1 kontradiksi dengan ayat 5, ayat 2 dengan ayat 5. Kalau pemahaman saya waktu saya ngedok, lu boleh kemana aja asal ke-14 ini. Nah yang keluar dari sini harus out. Hanya itu penegasannya. Kalau ada Panglima TNI masih, waktu itu memang kami berdebat panjang. Apakah ini masih dibina Panglima TNI oleh menteri yang ada? Nah ini kan karena masih aktif, ya tentu yang memberi pangkat Panglima TNI. Tapi Panglima TNI dalam debat itu atas penilaian Menteri A, B, C yang ditetapkan. Kan tapi sudah mundur Bapak. Kenapa Pak? Sudah mundur dan tidak aktif. Seharusnya sudah putus hubungan dengan. Oh iya Pak. Iya, kalau yang di luar 14 kementerian lembaga itu harus mundur Pak. Tetap nggak dibina, dia balik lagi ke TNI. Tetapi kan tadi ada pertanyaan nih, kok Panglima TNI masih menilai. Yang memberi kenaikan pangkat memang Panglima karena dia masih aktif. Tetapi apabila penilaiannya ya datang dari menteri yang bersangkutan yang dia ditugaskan. Jadi dalam hal ini kekhawatiran supremasi sipil saya rasa berlebihan, dan kalau hemat saya meyakini, saya umurnya udah 60 Pak. Pak Arief mungkin Yang Mulia lebih dari saya, nggak ada jarum jam yang bisa dibalikkan. Saya lama di USSR Pak Saldi Isra Yang Mulia, banyak sekali yang kembali ingin ke komunis. Nih, nggak bisa. Kita akan menuju kesetimbangan baru. Itu sebabnya saya berani membuat undang-undang ini. Demikian. Terima kasih. Pak Utut. Ya, Pak Saldi. Yang Mulia. Ini kan kalau orang biasanya juara catur tuh jarang sekali lupa, kan langkah-langkah tuh harus dihafal terus ini. 3 langkah ke depan saja sudah tahu mau taruh kuda di mana begitu. Tadi saya lebih fokus perbedaan usia pada posisi bintang itu yang harus dijelaskan. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Itu kan kelompoknya di perwira tinggi semua. Kenapa harus dibedakan? Dulu kita hanya mengenal itu perwira itu sama soal ininya. Tapi sekarang undang-undang ini membedakan. Dan itu yang harus dijelaskan rasionalitas yang ke kami. Pak Utut, terima kasih. Sebelum ke Pak Edward, saya tambahkan, ini juga menjadi perdebatan panjang. Waarom 60 en ancestor, 2 ancestor en 3 ancestor. Karena rata-rata nih tentara impiannya hanya kolonel. Bintang 1, 2 itu bintang yang jatuh dari langit pada umumnya. Pursuit dari karir itu maksimum kolonel. Karena sampai di situ biasanya udah pensiun. Kalau 60, 59, 60, 61 itu untuk orang-orang yang memang luar biasa sampai situ gitu. Jadi ini bagian dari rombongan kecil yang memang sudah crème de la crème. Orang yang sangat teruji. Kalau mereka ini dulu bintang 1 Lemhanas Pak.
Kalau kami di politik dari tambal ban bisa jadi bupati. Kita yang penting dipilih orang oleh rakyat. Mereka yang paling berjenjang merit sistemnya paling menurut hemat saya, minta maaf, disiplinnya paling tinggi.